Udah? Bilang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita siapkan dulu kelasnya, berdoa, baru kita mulai pembelajaran ya. Oke, Rapasya, silahkan. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Nah, oke, udah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Semangat ya? Semangat. Nah, jadi kita harus terus belajar. Kenapa? Karena ilmu itu penting untuk siapa, Nak? Untuk kita semua, ya kan? Nah, tanpa ilmu hidup itu tidak bermakna. Tanpa ilmu hidup itu hampa. Ya kan? Betul tidak? Nah, anggap saja ibarat kata kita itu belajar selama seumur hidup kita. Ya kan? Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Iya, sesuai yang di ajaran agama kita ya, sebagian ya, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi sampai kapanpun kita harus tetap semangat untuk belajar, yaitu menuntut ilmu. Nah, sekarang kita memasuki materi baru kita. Ya, sebelumnya kita flora, fauna, sekarang kita ke materi baru. Tentang apa kita hari ini? Klasifikasi sumber daya alam. Silahkan dibuka bukunya. Ya. Oh iya, Ibu lupa sebelum kita buka buku, Ibu absen dulu. Berapa orang yang nggak hadir hari ini? 2 orang. Siapa ya? Sama si Bagas. Yang lain hadir. Rapasya hadir. Laura ada. Hadir semua ya. Jogina ada. Dina ada. Nah, oke, berarti 2 orang yang nggak hadir ya. Nah, ayo buka bukunya. Buka buku geografinya halaman berapa? 61. Iya, halaman 61. Apa tadi materi kita? Klasifikasi sumber daya alam. Nah, kira-kira sudah ada yang pernah mendengar sumber daya alam? Sudah. Sudah nggak asing itu ya? Kira-kira apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam. Sumber daya alam pertemuan pertama. Sumber daya alam. Banyak tidak sumber daya alam di Indonesia? Banyak sekali. Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Nah, kita lihat. Standar kompetensi kita hari ini adalah memahami klasifikasi sumber daya alam, ya. Kompetensi dasar kita menganalisis pengertian sumber daya alam.
Ya, jadi tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan kalian ini bisa memahami pengertian sumber daya alam, lalu mengetahui atau dapat menganalisis klasifikasi dari sumber daya alam. Nah, lalu kita lihat di sini, itu tadi tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan. Nah, sumber daya alam. Apa ya kira-kira sumber daya alam? Apa kira-kira? Segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya. Dan memiliki nilai. Iya. Segala sesuatu yang ada di alam yang memiliki nilai abiotik atau biotik, ya, itu merupakan sumber daya alam. Intinya yang bisa dimanfaatkan oleh siapa? Manusia. Iya, oleh manusia atau makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu siapa-siapa aja, Nak? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, antara ketiganya itu siapa yang paling sempurna? Manusia. Manusia. Kenapa? Karena iya, karena manusia itu memiliki akal dan pikiran sehingga dia bisa lebih berpikir, Nak. Ya kan, kalau hewan kalau makan apa aja bisa dimakan. Kalau manusia pasti memilih kan? Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video tentang sumber daya alam. Perhatikan ini, nanti tugasnya ada jawabannya di video ini ya, sebelum kita lanjut ke diskusi. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Animasi video tentang klasifikasi sumber daya alam. Tolong diperhatikan ya. Ada di sini pengertiannya dan klasifikasi dari sumber daya alam. Gak kedengaran ya suaranya ya? Pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Dengar kan? Kenapa ini? Ntar ya, Ibu besarkan dulu biar nampak ya. Nggak kedengeran ya. Nah, ini materi kita ya, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam. Pembahasan di pertemuan kita pertama. Ini dari beberapa pengertian para ahli mengenai sumber daya alam.
Nah, ini nilai estetikanya. Ya, biasanya itu digunakan sebagai apa, Nak? Kunjungan pariwisata, ya. Nilai estetika sumber daya alam. Nah, ini ada beberapa klasifikasi sumber daya alam. Bang, suaranya nggak kedengeran. Lupa, Bang. Tolong, Bang. Ya, speakernya itu. Taruh ke sini aja. Tapi pakai jangan. Iya ya. Alah, udahlah. Tapi itu masih lama, itu 15 menit loh. Ada lagi, Bang, speaker? Speaker Kak Suri. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, itu ada di RKPD kita ya. Soalnya Bang, nggak ngerti kan.
Renewable Resources. Sumber daya alam dapat diperbarui atau renewable resources memiliki kemampuan untuk regenerasi atau pemulihan. Sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses mekanis, kimia, maupun fisik disebut sumber daya alam dapat diperbarui. Renewable resources dapat dibagi menjadi abiotik yakni air, energi matahari dan angin, dan biotik yakni hewan dan tumbuhan. Dalam keadaan normasi yang jauh dari pusat kota dan berada di pesisir pantai Laut Jawa, akses yang cukup sulit dapat memakan waktu lama membuat desa pantai Bakti sering mengalami pemadaman listrik. Kampung Bumi di desa Pantai Bakti memiliki potensi sumber air yang banyak dan belum termanfaatkan. Sebagai contoh pembangunan turbin angin dan instalasi penyaluran energi listriknya di Timur Tengah Selatan yang memanfaatkan air di wilayah mereka untuk membuat masyarakat sekitar menjadi produktif. Sifat sumber daya alam selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu dikarenakan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Unrenewable resources tidak dapat diproduksi ulang dengan mudah. Contohnya adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, gas alam dan minyak bumi, lalu mineral, baik logam dan non-logam, dan bahan bakar nuklir atau uranium. Namun, unrenewable resources dapat didaur ulang agar dapat digunakan berulang kali. Contohnya, logam seperti seng, aluminium, dan timbal, lalu mineral non-logam seperti berlian, dan bahan berasal dari bahan bakar fosil dalam bentuk plastik. Sumber daya alam unrenewable resources telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Pemanfaatan batu bara untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di hulu tambang. Industri minyak bumi Indonesia meliputi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertamina, lalu perusahaan multinasional seperti Total, ConocoPhillips, PetroChina, CNOOC, Medco, British Petroleum, Codeco, dan ExxonMobil. Fasilitas pemurnian bauksit yang menghasilkan alumina di PT World Hapus Mining, Ketapang, Kalimantan Barat. Klasifikasi terakhir, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya dikelompokkan menjadi 3, yakni sumber daya alam materi, energi, dan ruang. Pertama, sumber daya alam materi adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya seperti kayu, emas, besi, dan batu. Potensi Indonesia yang kaya fisik besi disebabkan struktur geologi Indonesia yang sangat kompleks. Sumber daya fisik besi yang tersebar di 3 provinsi Indonesia mencapai 1 miliar ton atau kurang lebih 0,49% dari total sumber daya dunia. Lalu kedua, sumber daya alam energi adalah sumber daya yang dimanfaatkan energinya seperti energi pasang surut, sinar matahari, gas bumi, dan minyak bumi. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam energi adalah matahari. Radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari merupakan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia antara lain PLTS Karangasem di Bali, PLTS Rai 2, PLTS Hulu, dan PLTS Solar Barat di NTB. Ketiga, sumber daya alam ruang adalah sumber daya yang berbentuk ruang. Sumber daya alam ini digunakan untuk tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Contohnya yaitu lahan atau tanah. Nah, sobat belajar, itulah tadi 3 klasifikasi sumber daya alam yang perlu kalian ketahui. Pada audio selanjutnya, kita akan masuk pada subbab 2B dengan topik pembahasan pertama, potensi sumber daya alam Indonesia.
Nah, itu tadi pengertian dari sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Nah, jadi kalau sumber daya alam tadi dikatakannya adalah keseluruhan yang ada di bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, ya, kebutuhan hidup makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tadi juga ada dijelaskan beberapa klasifikasi mengenai sumber daya alam. Ada berapa tadi? Ada 3, ya. Yang pertama berdasarkan jenisnya, lalu berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir berdasarkan potensinya, ya. Nanti berdasarkan lokasinya juga ada. Nah, inilah yang mau kita diskusikan. Kenapa Ibu suruh diskusi? Kan masih bingung. Kemarin katanya masih ngambang mengenai perbedaan sumber-sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Lalu potensinya bagaimana, jenisnya bagaimana, apanya lagi? Ya, itu kan dari bagian klasifikasinya. Nah, sesuai dengan LKPD-nya yang sudah diberikan tadi, silahkan untuk melakukan kerja kelompok. Nah, kira-kira berapa lama butuh waktu kita untuk bekerja kelompok? 15 menit. Nah, oke. Kalau sudah selesai, angkat tangan Bu, selesai. Kami mau langsung presentasi. Ya, ada 6 kelompok, sudah berdasarkan kelompok masing-masing ya. Silahkan untuk dikerjai. Kalau nggak jelas, tanya Ibu ya. Apa kira-kira? Ya, sesuai dengan yang di sini. Nah, ini kalian isi. Kalian kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4. Nah, ini diisi semua ini. Klasifikasinya. Lalu ini, lalu cari tentang klasifikasi apa kira-kira yang berhubungan nih. Seperti ini kan. Lalu ini dia yang berdasarkan biotik, abiotik. Lalu ini yang diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui. Iya, bentar ya. Ini dia di laut. Ini yang di daratan. Ini enggak nih ya. Isi aja kan tadi kan udah ada kan jenisnya, ini ya, tapi kan kalian dari sini nanti kalian pilih kira-kira yang mana yang kalian mau. Ya kan? Nah, inilah dia. Oke kan? Nah, lalu ini pun diisi juga nanti nih. Ini laut ini. Bawah bumi laut atau akuatik. Salah juga kemarin itu. Ini di daratan permukaan bumi. Nah, ada yang nggak paham lagi? Hitung waktunya ya, berarti jam 11.30. Udah waktu nyari jawaban. Iya, itu kan itu diisi, semua diisi. Cuman kan nanti salah satunya yang mau kalian presentasikan. Ya. Tuh, udah ngebut aja Ulia ya. Iya, ini juga. Di sini sayang. Itu nanti kalian tempel gambarnya di sini. Nah, ini mana yang abiotik? Iya, satu kotak satu ini masih ini di daratan ini ya, di permukaan bumi terestrial. Iya.
tinggal. Ini di lautan. Lupa ibu buatnya ini ya. Di bawah permukaan bumi atau laut. Belum lagi disusun. Akuatik. Ini adanya sumber daya alam Berdasarkan letaknya. Oke, boleh. Mana tadi? Tempel ini sama. Itu kan di bawah permukaan bumi. Kalau di bawah permukaan bumi itu apa? Laut. Akuatik. Kalau di permukaan bumi itu namanya daratan, ya kan? Daratan, iya di atas. Daratan atau disebut dengan terestrial. Nah, oke, lanjut ya. Konservasi. Ya, konservasi dengan ini juga dengan klasifikasi sumber daya alam juga. Konservasi laut. Oh iya, tadi Kan? dijelaskan. Jawa masuk. Sumber daya. Oh iya, ini ada sumber. Banyak pilihannya. Pokoknya yang sesuai ya. Masuk. Iya. Karena presentasi. Tergantung kalian. Kalau kalian mau presentasi, ya kalau bisa ya semua. Mudah-mudahan cukup waktunya kan. Bu, ini bener nggak? Bener lah. Makanya disesuaikan dia. Ini tadi di biotik, Berarti abiotik. perkembangbiakan, Bu. Ya, Ini apa mutiara perkembangbiaan juga, Bu? tiara berarti dari hewannya kan? Ini dapat diperbaharui. Ini dapat diperbaharui? Enggak. Oh, ini tidak ya. Oke, tinggal tempel kan? Lalu ini di permukaan bumi ya. Atau daratan. Iya, yang disebut dengan terestrial. Ini sama nih, ini daratan. Nah, ini Bu, lupa kemarin buatnya. Ini di bawah permukaan laut. Oh, laut. Oh, laut berarti ikan-ikan. Iya. Yang berhubungan dengan air. Ini juga air. Mutiara Mutiara juga air. Kan dari ini. Nah, itu dia. Makanya Ibu bilang harus teliti. Terima kasih, Bu. Iya. Oke. Ya. Tidak. Itu sumber energi. Dia termasuk ke dalam sumber energi. Tadi kan ada dijelaskan ya kan? Nah. Harus teliti ya dengan gambarnya, disesuaikan klasifikasi bagian mana dia. Iyalah, belajar. Yang tidak dapat diperbaharui, bingung kan? Nah, makanya kenapa kita harus diskusi. Kalau Aulia dapat nggak diperbaharui? Bisa. Keturunannya kan itu kan diperbaharui. Seng kan dari logam. Kan dia nggak bakal bisa habis kan Bu, jumlahnya. Iya, yang tidak habis itu yang bisa diperbaharui. Yang terbatas, contohnya gas, minyak bumi, itu kan terbatas. Kenapa? Itu
apa namanya, proses pembaharuannya itu kan memakan waktu yang lama. Nah, kalau yang mudah untuk diperbaharui memakan waktu yang singkat. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Minyak tanah. Bingung kan? Tidak. 11.30. Ya. Belum siap kan? Bentar lagi ya. 11.30 lah bisa ya. Boleh itu ambil di meja. Kalau yang sudah siap nanti 11.30 ada yang siap boleh presentasi. Kalau belum ya nggak apa-apa. Bisa kan? Jangan bingung. Ini ya sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa aja? Makhluk hidup biasanya kan, berarti jenis tumbuhan. Makhluk hidup lainnya selain manusia, tumbuhan apa? Hewan. Nah, itu kan bisa diperbarui kan? Jangan bingung. Ya. Iya, diisi juga ini. Mana lagi ada kan? Berdasarkan klasifikasinya. Kalau ada 2 gambarnya, Oh, dapat 2 ya, nggak apa-apa. akhirnya 3. Itu tumbuhan. Gerakan angin itu, Bu. Yang tempelkan yang satu-satu aja lah kalau udah banyak kali kayak gitu kan. Gak apa-apa, kita lihat tumbuhannya. Tumbuhan bisa diperbaharui atau tidak? Bisa. Taruh di lingkup yang dapat diperbaharui. Kambing bisa. Apalagi kira-kira yang ada di situ? Nah, kalau nggak ada, lanjut ke yang lain. Kata yang si apa? Si Aulia. Ini kekal, dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui. Iya. Dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, berarti di sini yang kekal. Berarti dia selamanya. Apa kira-kira? Matahari, iya. Air, tergantung juga itu siklus, tergantung siklusnya. Angin, ya. Itu contohnya. Nah, kalau berdasarkan potensinya tadi apa? Iya, berani jujur. Ada 3 tadi, coba dulu diingat-ingat. Di permukaan, ya Bu. Yang diberada di permukaan. Jelas Permukaan tadi yang akuatik, terestrial. Iya. Materi, apalagi? Energi. Bro. Oke, bagus. Dah semua? Tuh masih belum kawannya, satu kelompok lagi. Sabar ya kawan-kawan ya, satu kelompok lagi. Tinggal menempel. Iya, itu juga. Berarti belum siap 2 kelompok lagi.
Ingat aja, kalau biotik itu apa? Hayati itu apa? Makhluk hidup atau tidak? Ikan, ikan. Ikan dapat. Itu sumber omega 3. Ya. Iya kan? Sumber omega 3. Terus juga ikan bisa dijual ekonominya. Ekonomi. Kan kita negara pesisir. Tinggal pun di pesisir ya kan? Seorang pesisir nggak tahu. Ikan tuna di laut, di sungai nggak ada. Siapa? Desi ya Bu. Iya, ini kawan-kawan 2 kelompok lagi yang belum siap. Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 duluan. Udah siap sedia kayaknya ya. Iya Bu. Semangat ya sama. 12.15 ini setengah. Oke Bu. Udah siap, Bu? Jadi zebra termasuk ke dalam apa itu biotik? Yang hidup, Iya, kalau hidup, kalau sumber daya abiotik kita alam. hidup. Iya, Secara gampang aja. iya. Asal jangan bingung aja. Iya, betul. Udah? Udah kawan-kawan kita? Tunggu ya biar kompak ya. Nanti kan mana tahu orang ini mau nanya, orang ini belum siap kan nggak konsen jadi nanyanya. Jangan bingung, apalagi yang dibingungkan? Itu abiotik. Biotik makhluk hidup. Abiotik berarti benda mati. Apa kira-kira? Biotik kan merupakan sumber daya alam hidup, makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan. Kalau abiotik benda mati berarti itu apa? Iya. Iya, logam. Terserah seberapa dapatnya. Nikel ya. Kan barang tambang itu. Itu kan memang tidak dapat diperbaharui. Biotik makhluk hidup berarti tumbuhan, hewan. Contohnya apa? Kalau tumbuhan, kalau hewan contohnya apa? Manfaatnya apa? Dah, siap ya? Nah, oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai? Dikit lagi. Sumber berbagai energi. Oke, udah siap ya? Ya Bu, udah siap. Nah, oke. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Untuk diskusi kelompoknya sekarang kita tinggal mempresentasikan. Nah, kita mulai dari kelompok 1. Ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, siapa yang membuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai klasifikasi sumber daya alam. Saya sebagai moderator berminat berdasarkan saya sekian akan mengalihkan kepada Benaji. Kepada Benaji, saya persilakan. Saya Nur Naila Anini sebagai penyaji. Baiklah, saya sebagai penyaji akan memaparkan hasil pengamatan kami. Berdasarkan pengamatan kami dari sumber daya alam, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, kami dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam yang dapat diperbaharui lebih cepat untuk dipulihkan dan kembali diberdayakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya air, tanah, udara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui
Ayo yang mau bertanya sebutkan nama dari kelompok mana? Dari penjelasan yang kalian berikan, kami belum mengerti tentang perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Yang kalian jelaskan tadi hanya pengertian masing-masing. Ini masih ada apa yang ingin bertanya? Baiklah, izinkan kami untuk membuka sesi break untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Oke, lanjut. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada penjawab, saya berikan tempat untuk menjawab. Saya Idina akan menjawab pertanyaan dari Hania dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan perbedaannya. Nah, yang membedakannya yaitu adalah waktu. Pada sumber daya alam yang dapat diperbarui, waktunya cepat. Misalnya tanaman pangan, hasil perkebunan, dan juga peternakan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas dan dapat habis suatu saat nanti. Ini saja yang dapat saya jelaskan. Saya harap teman-teman semua sudah mengerti. Terima kasih. Nah, bagaimana? Lanjut. Akan dapat diterima. Nah, jadi ya. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Kami dari kelompok 1 izin menyelesaikan tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Tadi mengenai perbedaan antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, bedanya di mana? Bedanya di waktunya, nak. Ya, kenapa di waktu? Proses sumber daya alam yang dapat diperbaharui, waktunya itu tergolong singkat. Ya, memakan waktu tahunan. Ya, tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, dari puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun lamanya. Itu perbedaannya ya, antara sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau jenis dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu apa saja? Makhluk hidup, yaitu tumbuhan, lalu hewan. Ya, kira-kira yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ada di lingkungan kalian itu apa? Nah, tuh udah jelas, nampak ya? Pohon pisang. Apalagi? Aulia? Iya, regenerasi dia nanti. Nah, apalagi? Siapa lagi? Itu contoh. Kalau hewannya? Iya, kucing dapat diperbaharui, ya kan? Nah, di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, kira-kira kalau yang tidak dapat diperbaharui dari lingkungan sekitar kita itu apa? Matahari yang selalu berada bersama kita selama dari pagi sampai sore hari. Nah, itu tidak dapat diperbaharui. Nah, itu contoh singkatnya. Oke, bagus ya dari kelompok 1 tadi. Oke, mari kita lanjut di kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ayo silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil analisis kami mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati dan akan disampaikan oleh teman saya pada kelas. Dari hasil analisis kami, sumber daya alam hayati adalah seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Sedangkan sumber daya alam non hayati hampir sama dengan yang bersifat kekal. Mungkin ini dapat kami jelaskan mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, saya kelompok.
Kelompok berapa? Sebutkan nama ya. Dari analisis yang kami lakukan, berikan beberapa contoh sumber daya alam hayati yang ada di daerah kalian. Ada kelompok yang bertanya lagi? Kira-kira ada lagi yang memberikan pertanyaan? Apabila tidak ada, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Contoh apa? Contoh sumber daya alam hayati yang ada di daerah kalian. Berarti di lingkungan tempat tinggal mereka ya. Ada yang mau menambahi pertanyaan lagi, silahkan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh teman saya, Mutiara. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu jawabannya dari pantauan kami banyak sekali, tapi yang paling luas itu adalah hutan. Contoh hutannya adalah hutan jati. Bagaimana? Apakah dapat diterima jawaban dari kami? Adakah kelompok lain yang ingin menyangka? Bersilakan. Saya Mutiara, selaku perwakilan dari Matoba, ada yang mengingatkan untuk pemula untuk kedepannya jika perlu penjelasan, tolong disertakan dengan kata-kata yang ada dari penjelasan tersebut supaya kami dapat mengerti bagaimana saya menjelaskan. Iya, mereka hanya meminta kalian melengkapi. Melengkapi yang termasuk sumber daya alam hayati adalah tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup. Bagaimana? Baiklah, kami tutup presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ya, artinya teman-temannya ingin hasil yang kalian berikan kepada kawan-kawan ini lebih mendetail. Ya, kalau ada contoh ya lengkapi dengan contoh. Nah tadi itu jawabannya adalah pohon jati di wilayah lingkungan mereka ya, hutan jati. Nah di wilayah kita selain di mana tempat tinggalmu? Di mana? Daerah mana? Di daerah Hinai. Nah, di sana masih banyak perkebunan. Selain jati apalagi? Sawit. Ya, kalau di Hinai sawit banyak, jati iya. Lalu apalagi? Karet. Kan perkebunan bukan persawahan, ya. Berarti banyak kan? Tapi yang dicontohkannya hanya satu, jati, nggak apa-apa. Cuman kalau lebih banyak contoh itu kan lebih baik. Nah berarti di wilayah mereka, di daerah Hinai, di kampung Hinai, ya itu ada perkebunan jati, lalu sawit, juga karet. Berarti kan banyak. Berarti termasuk wilayah mereka ini perekonominya tergolong, iya tergolong bagus, baik. Prospek kedepannya itu sangat baik untuk wilayah perekonomian. Tergantung dari apa nak? Tergantung iya cara pengelolaannya. Ya, paham ya kira-kira sampai di situ mengenai sumber daya hayati dan non hayati. Nah, intinya sumber daya hayati itu tadi adalah merupakan sumber daya hidup, makhluk hidup. Sedangkan sumber daya non hayati atau abiotik itu merupakan sumber daya iya, tidak hidup atau benda mati. Contohnya apa? Iya, batu bara, tembaga, logam. Ya, itu tidak hidup. Nah, paham sampai di sini? Oke. Nah, ada lagi? Mau lanjut lagi nih? Lanjut ke kelompok
3. Ayo silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Kesyani Pangasuti, Elvira, Citra, Sandra, Hania, dan pembaca saya yaitu Aulia Rahmat ingin menyampaikan hasil presentasi dari kami mengenai sumber daya alam berdasarkan letaknya. Dan hasil presentasi kami akan dibacakan oleh pembaca saya yaitu Aulia Rahmat. Baik, terima kasih kepada moderator. Dari hasil pengamatan kami mengenai sumber daya alam berdasarkan letaknya, banyak sekali persebaran sumber daya alam, baik yang berada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Beberapa contoh yang kami amati untuk sumber daya alam yang ada di atas permukaan bumi adalah hutan. Hutan merupakan sumber oksigen dalam kehidupan manusia. Hutan dikatakan sebagai parutan dunia, mengatur atmosfer dan mengatur suhu air di dalam tanah. Kemudian sumber daya alam yang berada di lautan salah satunya adalah ikan. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia, yang sangat kaya dengan jenis spesies ikan dan harga relatif tinggi. Oleh sebab itu, Indonesia dijuluki sebagai proses maritim dunia. Pusat wilayah perairan. Selanjutnya akan dibawakan. Terima kasih kepada pembaca kami. Kami sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Maka untuk kelompok lain dapat menyampaikan pertanyaan yang mungkin kalian ingin bertanya. Dari kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin bertanya? 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Coba kalian jelaskan dampak positif dari sumber daya alam akuatik terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Ada lagi kelompok yang lain ini menanggapinya? Ada lagi? Silahkan nak, jangan malu-malu. Ada? Terima kasih kepada kelompok 1 dan kami ingin meminta waktu untuk menjawab dari pertanyaan dari kelompok kami. Itu tadi poros maritim dunia. Ngomongnya tadi nggak jelas ya. Kami akan dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Itulah kalian masuk potensi hasil laut, gak tahu dampak positifnya, percuma tinggal di pesisir. Ini jawabnya. Dampak positifnya yaitu bertambahnya penghasilan masyarakat sekitar pesisir, khususnya dari hasil penjualan ikan-ikan tersebut. Sekian jawaban dari kelompok kami. Gimana kelompok 1? Apakah kalian sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Dan kelompok lain ada yang menyanggah jawaban dari kelompok kami? Atau ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin kalian sudah yang lebih gitu. Tidak ada? Tidak ada. Yang lain? Tidak ada. Cukup. Terima kasih atas respon-respon yang baik dan kami memohon maaf jika presentasi dari kami kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi apa pertanyaan dari kawan kamu? Dampak positif dari sumber daya alam akuatik atau yang berada di lautan. Sumber daya alam yang berada di lautan itu banyak atau tidak? Banyak. Salah satunya ikan. Ikan. Lalu mutiara. Iya. Apalagi? Rumput laut.
rumput laut. Garam. Itu kira-kira menghasilkan cuan tidak? Cuan banget. Percuma kalian orang-orang pesisir kalau nggak tahu manfaat dari, iya, sebagian di pesisir, sebagian di, ya kan? Nah, termasuk ibu wilayah pesisir. Nah, ya kan, dekat sungai, tapi sungai bukan laut. Nah, banyak hasil potensi sumber daya alamnya, sumber daya lautnya, ya kan? Nah, itu bisa dijadikan sumber perekonomian, terutama yang berada di wilayah pesisir laut atau pantai tadi, ya kan? Kalau mereka para nelayan, artinya mereka mengambil ikan dari laut, ya kan? Ambil ikan, dijual, mendapatkan apa? Cuan atau cuan, ya kan? Banyak cuannya? Banyak. Kalau hasilnya banyak, tergantung kita. Nah, jadi sumber daya apapun itu kalau kita bisa mengolahnya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka anak cucu kita, bukan ibu aja, kalian nanti sampai anak kalian ke cucu kalian ke cicit kalian itu bisa merasakan sumber daya yang ada di Indonesia, ya kan? Kenapa ibu bilang seperti itu? Kenapa ketawa Patih? Kenapa lucu? Terbayang cucunya seperti apa nanti? Iya. Nah, jadi itu tadi nak, fungsinya kita ini untuk apa? Menjaga kelangsungan sumber daya alam. Indonesia ini kaya dengan sumber daya alam, ya. Lihat orang-orang yang ada di luar negeri sana, ya kan? Mereka kan memata-matai kita terus. Lihat hasil laut kita, ibarat kata ange lah orang itu. Kenapa? Hasil laut kita itu melimpah. Sampai ada nggak warga asing yang datang ke laut Indonesia untuk mengambil hasil laut? Siapa contohnya? Tak usah disebutkan, itulah pokoknya, ya kan? Nanti tersinggung mereka. Ya kan, salah satunya negara tetangga kita. Ya kan, sering sekali kedapatan mengambil atau mencuri hasil laut kita. Ya kan? Nah, jadi itu contoh buruknya. Ya kan? Contoh buruk dari kekayaan laut kita tadi. Buruknya apa? Orang terus mengintai kita nih. Kayak mana supaya mendapatkan hasil kekayaan laut mereka. Sama halnya antara Belanda, Jepang datang ke Indonesia itu untuk apa? Nah, berhubungan kan? Berhubungan. Karena Indonesia ini tadi kaya dengan potensi sumber daya alamnya. Ya kan? Kalian tinggal di Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam. Beruntung tidak? Sangat beruntung, nak. Tergantung siapanya sekarang. Iya, tergantung kita sekarang bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi kelompok 1, 2, dan 3. Kira-kira kelompok 4, kelompok 5 mau lanjut? Mau lanjut? Kalau tidak biar ibu lanjutkan menjelaskannya saja. Ibu lanjut? Nah, oke. Kembali ke sumber daya alam tadi. Nah, lalu kita lihat materi kita lanjutkan. Lihat di sini, kenapa ya Indonesia ini mana itu pertanyaannya? Nah, mengapa Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah? Nah, itu kembali ke letak astronomi Indonesia. Lihat berapa letaknya? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur. Iya. Oke, berarti itu perlu diingat. Sebagai anak geografi harus mengetahui letak astronomi Indonesia. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia. Pasya, udah berapa lama tinggal di Indonesia?
Dia masih anak-anak. Seumur hidupmu 16 tahun, 15 tahun. Anum berapa lama tinggal di Indonesia? Saya lebih tua dari Mas Afif. Oh, 16, lebih tua dari, berarti lebih tua ibu lah, udah nenek-nenek kan. Nah, ibu sudah hampir 37 tahun tinggal di Indonesia, ya, dari masa kandungan sampai saat ini, dan belum pindah negara, ya, karena masih apa? Masih betah di Indonesia. Nah, lihat ya, di situ ada letak astronomis Indonesia. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia ini beriklim tropis. Berapa musim yang ada di Indonesia? 2 musim. Iya, sekarang musim apa yang kita lalui? Iya, musim hujan. Sampai rata-rata kita demam kena hujan setiap pagi, ya kan? Nah, kita lihat di situ, menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri apa? Intensitas curah hujan tinggi, ya. Itu terus berganti. Lalu yang kedua, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, dan yang ketiga memiliki 2 musim. Iyakah kita kita mendapat sinar matahari sepanjang tahun? Yes, di Indonesia ya kita mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, ya. Musim kita hanya 2 musim, kecuali musim buah. Kalau musim buah banyak, kalau musim di Indonesia hanya ada 2. Musim apa? Musim hujan, musim panas. Ya, itu iklim kita ya, Nak ya. Nah, kalau musim buah-buahan di Indonesia, contohnya di tempat Ibu sekarang musim duren. Nah, ada kawanmu yang bilang musim kawin, Bu. Hati-hati ya, masih SMA, dijaga baik-baik. Jangan lari ke sana kemari. Nanti Bu tanya udah di kelas 11, di kelas 12 mana si Polan? Aduh, Bu. NBA, Bu. Aduh, nggak enak kali tuh ya. Nah, itulah tadi mengapa dikatakan Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Apa-apa aja rupanya yang kalian ketahui sumber daya alam yang ada di Indonesia ini? Pertambangan, berhubungan dengan cuan, perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, apalagi sumber daya alam. Berarti sudah memahami ya. Tadi udah bisa membedakan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu perbedaannya tadi di mana itu sudah tahu. Nah, kira-kira dari beberapa orang kelompok yang maju tadi, Pasya, bagaimana menurut kamu hasil tampilan mereka? Sudah baik? Cukup baik. Nah, artinya kalau cukup baik belum sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, tapi artinya harus diperbaiki lagi. Jangan kebanyakan diam. Wajib bertanya kalau pada saat diskusi kelompok. Nah, ini dia tadi ya. Kita lanjut, mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah? Ya kan, karena Indonesia memiliki letak astronomis yang sangat strategis, ya. Lalu kenapa kita tadi Indonesia itu disebut sebagai poros maritim dunia? Iya, itu wilayah poros maritim dunia. Ya, itu apa artinya? Apa? Aulia, poros maritim dunia? Banyak wilayahnya yang perairan. Iya, kalau kita lihat bumi kita itu berwarna apa? Biru. Kenapa berwarna biru? Iya, karena lautnya lebih luas dibandingkan dengan daratan. Wih, anak geografi banget berarti ya. Nah, oh bagus, kasih aplaus. Nah, lalu apalagi kita lihat di sini? Nah, itu tadi ya, mengapa Indonesia dikatakan memiliki banyak sumber daya alam. Nah, tadi sudah juga ya macam-macam sumber daya alam.
Tadi ada berapa jenis macam-macam sumber daya alamnya? Macam-macam sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam. Iya, yang di sini dijelaskan ada 3. Yang pertama berdasarkan apa tadi? Berdasarkan jenisnya. Apa tadi berdasarkan jenisnya? Iya. Hayati atau abiotik, non hayati atau kebalik. Hayati atau biotik, non hayati atau abiotik. Itu berdasarkan apa? Jenisnya. Lalu berdasarkan apa yang kedua? Berdasarkan potensinya. Apa sifatnya? Sifatnya dulu. Kalau berdasarkan sifatnya apa? Dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan yang bersifat kekal. Nah, biasanya yang bersifat kekal itu contohnya apa? Matahari bersifat kekal, angin. Ya, yang bermanfaat untuk siapa? Kalau matahari, lalu angin. Iya, udara, ya. Oksigen, O2. Sangat berfungsi dan sangat berpengaruh untuk makhluk hidup. Siapa tadi makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu dia. Jenis apa tadi? Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Lalu yang ketiga, berdasarkan potensinya. Apa saja tadi? Materi. Apa kira-kira materi? Ada bentuknya. Iya, dia berbentuk, berwujud. Berarti dia bisa menghasilkan uang. Ya? Ya kan? Lalu, apa lagi? Energi. Contohnya apa? Matahari. Angin. Untuk kincir angin, pembangun listrik, pembangkit listrik. Lalu, yang ketiganya apa? Ruang. Iya, ruang itu lahan, Nak. Seperti apa? Tempat tinggal, ya, persawahan, ya kan? Pokoknya perumahan dan persawahan, perkebunan dan lain sebagainya, itulah ruang. Saat ini kita bertempat tinggal di mana? Ruang atau tidak? Iya, di ruang. Ruang apa namanya? Iya, ruang kelas. Untuk apa? Iya, untuk belajar. Itu tadi klasifikasinya melalui 3 klasifikasi. Yang pertama tadi apa? Berdasarkan jenis. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Yang ketiga berdasarkan potensinya. Ada satu lagi tambahannya. Berdasarkan iya, bumi atau di daratan yang disebut dengan terestrial. Lalu yang kedua ada di lautan, ya, atau disebut dengan akuatik. Nah, kalau yang ada di wilayah terestrial di daratan itu seperti apa kira-kira? Seperti apa kira-kira? Di daratan? Apa, Nak? Apa kira-kira yang ada di daratan? Ayo, bingung. Ada tadi contohnya enggak? Ayo, di LKPD-nya sudah ditempel-tempel belum? Nanti jangan-jangan salah. Apa contohnya? Iya, perkebunan. Identiknya apa itu yang luas itu? Hutan. Sebagai apa hutan fungsinya? Paru-paru. Iya, paru-paru dunia. Nah, kalau yang akuatik? Ikan, terumbu karang, rumput laut, mutiara yang dihasilkan dari kerang. Nah, itu tadi. Nah, kira-kira dari yang Ibu sampaikan dan dari hasil diskusi kawan-kawan tadi, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Nah, jadi kesimpulannya, menurut Rapasya, apa itu sumber daya alam? Sesuatu yang dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Iya,
seluruh yang ada di muka bumi ini yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, oke. Selesai pertemuan kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke potensi sumber daya alam pertemuan kedua. Oke ya, berarti sudah memahami tentang pengertian sumber daya alam dan klasifikasi sumber daya alam. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, oke, kita akhiri ya seperti biasa ya. Jadi tadi yang maju kelompok 1, 2, 3 ya. Berarti nanti minggu depannya kita lanjut ya ke yang lainnya. Udah, jadi intinya udah paham ya, nggak ada yang bingung lagi ya tentang perbedaan sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, yang mana dapat diperharui, mana yang tidak dapat ya. Udah paham semua kan? Oke. Ayo, Rapasya. Bersiap. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya ya. Kita lanjut ke potensi sumber daya alam. Pulang ya Bu. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang ya Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Bu, pulang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.